Dan andai kata Anda nanti akan melakukan penelitian kualitatif khususnya, maka Anda tidak lepas dari materi yang sekarang akan kita bahas. Di sini yang pertama ini adalah manajemen SDM 1 ya. Nah, kita tahu bahwa dalam suatu pembangunan itu diperlukan sumber daya. Entah itu pembangunan fisik atau pembangunan non-fisik. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia ini perlu dikembangkan? Kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah. Sangat berlimpah. Bayangkan, di sekitar kita itu ada banyak pepohonan yang ternyata itu punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Kemarin saya barusan cerita dengan Prof. Suarsih Madya, beliau itu punya pohon kersen atau kersen itu talok, ada makuto dewo, ada yang sekarang lagi ngehit itu kelor, ada banyak sekali, ada belimbing puluh. Nah ternyata semua itu ada manfaatnya bagi kesehatan atau bagi penyembuhan penyakit. Artinya kita itu punya banyak sekali sumber daya alam. Hanya saja sumber daya manusianya yang kurang memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Ya, karena apa? Karena memang keterbatasan sumber daya manusia ini, makanya di Indonesia ini harus meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini sumber daya manusia, baik Anda sebagai guru, Anda sebagai karyawan di suatu lembaga, Anda memiliki suatu perusahaan atau apa saja Anda berwirausaha, maka yang akan kita kembangkan adalah sumber daya manusia. Jadi dalam pembangunan itu ada dua sumber daya yang diperlukan, yaitu sumber daya alam atau natural resources dan sumber daya manusia atau human resources. Sekarang kita bisa melihat contoh sumber daya alam negara tetangga kita yang sangat terbatas, tetapi sumber daya manusianya tinggi. Mana itu? Singapura. Pak Eko baru Singapura, piye wingi Pak Eko ning kono kesannya? Nggih, Bu. Kemana saja kemarin? Ke itu yang air terjun, Bu. Jadi masuk buatan tapi Bu. Iya di Singapura itu hutan buatan. Kita punya hutan yang luar biasa di Kalimantan. Di Singapura itu hutan buatan, air terjun buatan. Dataran pun buatan dengan hasil reklamasi. Itu Sentosa Island itu kan hasil reklamasi itu. Bukit juga buatan. Satu-satunya yang tidak bisa dibuat sana itu apa coba? Yang di Singapura itu. Gunung berapi. Dia nggak bisa membuat gunung berapi. Berarti kemarin Pak Eko masuk di Garden by the Bay ya. Di sana ada air terjun. Mau ke air terjun aja itu naik tebing itu ada liftnya, ya kan Pak Eko? Mau lift atau tangga kemarin itu. Nah, kenapa di sana itu? Karena di sana itu sumber daya alamnya itu sangat terbatas, tetapi dia mampu membangun kawasan yang ramah penghuninya. Artinya ya kita kemana-mana jalan ya, kalau Pak Eko kemana-mana kemarin pasti naik bis ya, karena kan rombongan ya. Kalau kita di sana sendiri itu ya kemana-mana jalan, baru nanti nyetop bis atau pakai MRT itu, tetapi untuk sampai ke bus stop atau MRT station itu kita jalannya cukup jauh. Tetapi kalau rombongan seperti Pak Eko kemarin itu begitu selesai langsung udah dijemput bis, ada bis gitu ya, jadi beda kalau ikut rombongan. Nah, di sana itu sumber daya manusianya sangat tertib. Kenapa? Karena kalau tidak tertib, di sana itu hukum punishment itu betul-betul sudah diterapkan.
Jadi bagi mereka yang melanggar peraturan, maka itu bisa diproses dan dendanya itu tidak main-main. Dendanya itu bisa 5.000 Singapura dolar. Bayangkan kan ya main-main banget, misalnya 60 juta mau dipakai hanya karena gara-gara kita membuang sampah sembarangan atau nyebrang sembarangan, itu di sana betul-betul sudah diterapkan. Nah, kita ini yang sumber daya alamnya melimpah, maka sumber daya manusianya harus ditingkatkan, harus dikembangkan supaya kita mampu mengolah sumber daya alamnya itu dengan baik. Oke. Banyak lagi contoh-contoh ya, banyak lagi contoh-contoh di mana sumber daya alamnya sangat terbatas, tetapi sumber daya manusianya sangat tinggi. Di sana itu orang-orang yang tua sudah pakai kursi roda itu masih bisa mandiri pergi sendiri. Kenapa? Karena memang jalan-jalan di sana, kemudian kendaraan umum di sana itu tuh support untuk mereka yang berkebutuhan khusus, yang pakai kursi roda, itu mereka itu bisa belanja sendiri karena ya udah pakai kursi roda, depannya itu sudah ada keranjangnya, belanja sendiri, apa-apa serba sendiri gitu ya. Bahkan belanja pun kalau sekarang ini kita masih antre kasir gitu ya. Kalau di sana kan kita bisa nyeken sendiri biar belanja kita, kemudian kita nanti bisa bayar pakai pakai kredit atau debit card atau apa saja ya, e-money itu. Jadi bisa. Nah, semakin maju negara itu memang ketergantungan tenaga manusia itu semakin sedikit. Satu hal yang tidak bisa digantikan adalah apa? Semuanya bisa digantikan dengan mesin, dengan intelligence artificial ya. Tetapi yang tidak bisa digantikan adalah apa? Apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Apa-apa bisa dibantu dengan mesin, dengan robot. Tetapi yang tidak bisa diganti adalah pendidikan, karakter, unggah-ungguh, kasih sayang, itu tidak bisa. Bahkan sekarang ini, kalau kita sekarang ini udah nggak usah di sana, di Indonesia ini ada robot untuk nyapu. Nah, itu di setting, di mapping gitu ya, di mapping kira-kira yang disapu itu nanti tiap harinya itu apa. Oh, kamar ini mappingnya seperti ini, kamar ini mappingnya ini, kemudian depannya dan seterusnya, sehingga nanti kalau dimainkan itu ya, robot itu bisa jalan sendiri membersihkan. Hanya sayangnya kalau robot saya di rumah itu iso blonjo sayur ya toh, artinya pembantu. Jadi bisa resik-resik dan bisa blonjo sayur, blonjo lauk gitu ya. Masih bisa mijeti gitu tuh kalau robot saya di rumah gitu ya. Sekarang ini ketergantungan itu tuh sudah semakin berkurang. Contohnya misalnya bagi Anda yang punya anak kecil, Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, bagaimana kalau Bapak Ibu bekerja, putranya ditaruh di mana coba? Siapa yang masih punya anak kecil ini? Saya, Ibu. Siapa? Emi, Bu Emi. Bu Emi. Oh iya. Ini. Oh, iya. Umur berapa itu lah ya ampun nyemplu bundere kayak Bu Emi loh. 21 bulan. Oh, 2 tahun. Aduh, cantiknya. Itu kalau dia ditinggal kerja atau sama-sama Bu Emi? Ada Mbak yang ngomong, kan. Nah, Mbak itu beda dengan babysitter. Kadang Mbak itu nak mulai sak geleme dhewe ya. Kalau babysitter kan ada aturannya. Gitu. Enggak, ini nginep Ibu. Nah, iya nginep. Nah, saya tuh dulu tuh karena saya deket dengan mertua, jadi
biasanya mertua agak rewel gitu ya, saya nggak bisa kalau pakai pembantu sok-sok ora tahan karo ibu yang ibu mertua saya memang apa ya, rapi sekali. Jadi apa-apa tuh di julitin isi hono debunya gitu. Mungkin pembantu nggak tahan, tapi anak saya dulu kan juga kecil-kecil waktu saya masih sekolah itu, anak saya masih kecil-kecil itu ya, saya tuh S2 juga saya punya bayi Bu Emi, tapi saya pakai babysitter karena babysitter itu tahu dia tidak ngabdi kepada mertua tetapi mengabdi kepada saya. Nah, kalau ini Bu Emi itu ada Mbak. Nah, kalau Mbak pulang lalu gimana itu? Pas Mbak pulang kampung gimana Mbak Emi? Bu Emi? Sama papanya. Oh, iya. Jadi kebetulan papanya kerjanya bisa lebih fleksibel. Oh, iya. Wah, bagus itu ya. Oke. Nah, ini termasuk yang ada solve-nya, ada penyelesaiannya. Yang tidak itu pernah anak saya itu karena mbaknya itu ya salah roto ini harusnya pulang belum pulang. Padahal anak saya kan nggak bisa bolos. Anak saya nggak bisa bolos, akhirnya ya udah anaknya ditinggal di Jogja. Anak saya itu kerjanya dari Jogja ke Semarang. Karena nggak bisa kan mendadak nggak masuk itu nggak bisa gitu. Nah itu yang tidak bisa digantikan oleh robot juga ya. Tetapi pada dasarnya banyak yang bisa digantikan dengan robot. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri dan meningkatkan diri. Oke, itu tadi contoh bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi sumber daya manusianya, saya tidak mengatakan jelek loh, sumber daya manusianya perlu ditingkatkan. Terutama apa sih yang perlu ditingkatkan itu apa terutama? Kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita itu masih perlu ditingkatkan. Ya, jadi jam kerja itu ya, coba jam kerja itu berapa satu hari itu berapa jam Pak Eko? Kita 6.40 sampai jam 4 sore Bunda. Dari jam berapa? 6.40. 6.40, oke ya, jam 7 sampai jam 16, 8 jam loh. 5 hari sekolah kita. Oh iya, 5 hari sekolah. Nah, Sabtunya yang off gitu ya. Oke. Jadi rata-rata 1 minggu itu kan 37,5 jam ya. Betul? Rata-rata 1 minggu 37,5 jam lah. Itu kadang yang tidak disadari, kita hanya memenuhi jam kerja tetapi kadang kurang produktif. Nah, itu yang harus karena bagaimana kita, yang penting itu adalah pembiasaan kan katanya. Oke, saya lanjutkan ya ke screen saya. Oke, ini sudah. Oke, ini sekarang sudah tidak asing lagi ya tentang profesi keguruan. Nah, dalam 1 semester kita akan mempelajari ini. Manajemen SDM yang sekarang akan kita bahas, perencanaan SDM strategis dan seterusnya, ini sampai 14 kali tatap muka. Nah, nanti ada yang mungkin tidak saya tampilkan karena itu nanti bisa melalui penugasan atau 2 materi bisa dalam 1 kali tatap muka, tetapi ada tambahan materi baru sesuai dengan kebutuhan kita, karena memang setiap kali tatap muka itu selalu ada tambahan-tambahan materi, baik itu dari hasil penelitian maupun dari jurnal-jurnal yang bisa menjadi referensi. Oke ya. Nah, sekarang apa itu manajemen? Manajemen menurut Stoner ya adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Jadi intinya bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan
anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen itu adalah seni memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan lembaga, tujuan organisasi. Jadi, seni memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Jadi, kalau kita memiliki sumber daya, entah itu di rumah, entah itu di kantor, maka kita harus mampu memberdayakan dia untuk mencapai tujuan. Kalau ada pekerjaan, ada proyek dikerjakan sendiri, maka kita tidak melaksanakan proses manajemen. Tetapi kalau kita memberdayakan sumber-sumber daya yang kita miliki, maka kita sudah melakukan proses manajemen. Ya. Jadi itu. Contohnya misalnya Anda di sekolah, Anda punya jabatan, kemudian Anda ada tugas. Tugas itu nggak harus dikerjakan sendiri, tetapi bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas-tugas itu kepada sumber daya yang kita miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karenanya, kalau kita ini sebagai seorang manajemen, entah itu top manajemen, middle manajemen, atau low manajemen, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan sumber daya yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan sumber daya yang kita miliki? Coba, bagaimana caranya? Kita dituntut sebagai seorang manajemen, entah itu top, middle, atau low manajemen, kita dituntut untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sumber daya yang kita miliki. Bagaimana caranya kita mengetahui itu? Coba, Pak Darmono. Ya, Bu. Ya, gimana, Pak? Menurut saya itu kita harus melakukan analisis SWOT, Bu. Ya. Analisis SWOT bagi orang itu ya, bagi ya, jadi kita miliki. Mengetahui kelebihannya, mengetahui kelemahannya, terus kemudian tantangan apa yang ke depan yang harus dipersiapkan, yang harus direncanakan, dan kita harus menyusun strateginya. Itu seperti itu, Bu. Oke, ya bagus. Jadi kita harus melaksanakan analisis SWOT. Jadi kita bisa menekan itu kalau kita bisa mengetahui itu kalau kita tahu dari hasil analisis SWOT masing-masing sumber daya yang kita miliki. Di samping itu juga jadi kita harus real ya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Jangan sampai kontradiktif. Kekuatan kita misalnya kekuatan Indonesia itu sumber daya alam yang melimpah. Kelemahannya nanti juga sumber daya, itu nggak boleh. Ya, jangan sumber daya alam juga. Nah, kelemahannya apa gitu loh. Misalnya kelemahannya adalah pengolahan sumber daya alam yang kurang maksimal, misalnya seperti itu. Nah, jadi salah satu cara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sumber daya yang kita miliki adalah melakukan analisis. Oke. Dan itu yang akan kita pakai untuk tugas-tugas delegasi kalau kita ada pekerjaan yang harus memberdayakan sumber daya yang kita miliki. Oke. Manajemen dalam arti luas adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan, pengarahan atau leading, dan fungsi pengendalian atau controlling dari seluruh anggota yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pertama kali yang ditetapkan adalah tujuan. Setiap lembaga itu pasti punya visi, misi, tujuan. Nah, tujuannya itu harus tercapai. Tujuan tercapai itu kalau tujuan itu bisa di breakdown ke dalam tujuan yang lebih kecil supaya nanti kegiatannya jelas. Karena untuk mencapai tujuan
itu pasti ada kegiatan. Nah, kegiatannya supaya jelas untuk mencapai tujuan yang berapa, maka tujuan itu sedapat mungkin bisa di breakdown ke tujuan-tujuan yang lebih kecil, yang lebih operasional. Jadi, sadar atau tidak sadar, kita pasti melakukan proses manajemen. Pasti kita melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan. Apa saja nanti? Yaitu 4 proses atau fungsi manajemen. Jadi manajemen adalah suatu strategi mengembangkan kemampuan individu dan kelompok. Kenapa kok manajemen strategi mengembangkan kemampuan individu dan kelompok melalui upaya pembagian tugas? Karena kalau ada kegiatan, kemudian kita memberdayakan dan melibatkan sumber daya yang kita miliki sesuai dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing sumber daya yang kita miliki, maka secara otomatis SDM yang kita libatkan itu akan meningkat kemampuannya. Jadi manajemen pendidikan merupakan proses pengorganisasi berbagai sumber daya pendidikan. Nah, seperti ini ada sistem guru, serdik, sarana, prasarana untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Jadi, seperti pada pembelajaran sekarang yang ditekankan adalah bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Tujuan bisa tercapai kalau kita mengerti strateginya. Strategi untuk mencapai tujuan, maka kita sekarang melakukan analisis kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Kemudian kegiatannya. Baru nanti kita lakukan assessment dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu pada dunia pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan kegiatan melakukan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup 4 itu tadi. Sedangkan komponen utama adalah manusia, money, methods, material, dan mesin. 5M. Ada yang 8M. Tapi ini yang pokok. Nah, sekarang fungsi planning atau perencanaan. Fungsi planning atau perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan program yang akan dilakukan, termasuk penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan kegiatan organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Ini fungsi planning. Apa saja yang termasuk fungsi planning adalah ini. Fungsi perencanaan terdiri atas minimal 7 ini. Menetapkan tujuan dan target yang akan dicapai dalam kegiatan, melakukan analisis kebutuhan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan, merencanakan kegiatan, merencanakan monitoring dan evaluasi. Jadi, kalau kita akan mencapai tujuan, maka tujuannya apa yang kita bundeli, yang kita pegang itu tujuannya. Menetapkan tujuan. Target yang akan dicapai itu apa? Kemudian untuk mencapai tujuan itu, target itu kita perlu menganalisis kebutuhan. Perlu menganalisis kebutuhan. Apa saja yang diperlukan? Apakah ini sesuai dengan apakah yang kita lakukan kegiatan ini berdasarkan analisis kebutuhan? Nah, kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan. Kira-kira untuk mencapai tujuan ini apa? Kemudian menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Ini menetapkan standar atau indikator keberhasilan ini harus ditetapkan pada saat kita masuk dalam proses perencanaan atau fungsi perencanaan. Misalnya tujuan ini indikatornya ada 5 atau ada 10. Nah, dikatakan berhasil kalau misalnya ditetapkan waktunya juga.
waktunya misalnya 6 bulan. 6 bulan kita akan melaksanakan kegiatan di mana 10 indikator nanti bisa tercapai semua. Dikatakan berhasil kalau minimal 7 atau minimal 8 indikator tercapai dalam kegiatan itu. Dikatakan cukup berhasil jika dan seterusnya. Itu kita tetapkan indikator. Nah, ini yang nanti harus Anda tetapkan kalau Anda melakukan penelitian kualitatif. Setelah itu merencanakan kegiatan. Nah, setelah itu merencanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring ini sebagai bentuk pengecekan apakah pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, rencana yang ditetapkan. Kemudian melakukan evaluasi. Setelah itu untuk dasar perbaikan langkah berikutnya. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah di lembaga Anda pernah merencanakan sesuatu? Karena merencanakan yang salah itu sama saja, perencanaan yang salah itu sama saja merencanakan suatu kegagalan. Kita nggak mungkin, nggak mau itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah di lembaga Anda dalam melaksanakan kegiatan itu melalui proses perencanaan? Gimana Pak Suprapto? Masih di mute Pak? Masih di mute? Maaf. Ya. Jadi sebelum kita mau melaksanakan program yang ada, ini kita terlebih dahulu mengundang para pengurus komite untuk kita ajak duduk bersama untuk melaksanakan ini program-program apa yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun. Terus program itu akan dibagi 3, yang mana ada yang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sementara itu Bu, kita melaksanakan dengan komite. Ya. Lalu fungsi perencanaannya yang 7 tadi dijalankan tidak Pak? Iya Bu, ketika program yang kita akan laksanakan, terus pas pelaksanaan dan setelah pelaksanaan dari masing-masing program yang kita susun, Ya. ini kita evaluasi mana yang mudah, mana yang sedang, dan mana yang sulit untuk kita ambil tindakan mengatasi dari 3 hal tadi. Oke, itu sudah masuk dalam fungsi monitoring dan evaluasi itu, ya, nggak apa-apa. Tapi fungsi proses manajemen dilaksanakan di sana. Dilaksanakan ya. Oke, bagaimana dengan yang lain akan menambahkan Bu Sulasmi? Nah, gimana Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung merucut ya Bu ya, salah satu pelaksanaan program di SD Muhammadiyah Condong Catur, yaitu program yang kita sebut dengan polisi keamanan sekolah, gitu ya. Di mana program itu sudah tercantum di dalam program sekolah ya, yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Prapto, tentu sudah menjadi hasil diskusi dari bersama, baik itu komite persyarikatan maupun dari sekolah. Nah, kami di dalam melaksanakan ini menentukan tujuannya apa atau dilaksanakan pendidikan polisi keamanan sekolah untuk kelas 4 di SD Muhammadiyah Condong Catur adalah untuk menanamkan kepada anak tentang kesadaran berlalu lintas dan menjadi pelopor keamanan
di sekolah seperti itu. Jadi ini sasarannya kelas 4. Hmm. Kemudian di dalam pelaksanaannya kami menggerakkan sumber daya manusia, yaitu kerjasama dengan Kapolsek Sleman untuk melatih anak-anak, dan juga ditambah dengan panitia kecil yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian pelaksanaannya dilakukan kurang lebih sekitar 10 hari seperti itu, dan anak-anak dilatih. Nah, setelah itu kita juga menentukan pembiayaannya juga, kira-kira selama pelatihan 10 hari sampai pelantikan itu habis berapa, seperti itu. Sehingga tentu dalam pelaksanaan setiap program ini juga ada proposal yang diajukan kepada sekolah gitu. Nah, ini penting karena untuk pelaksanaan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian setelah dilakukan pelantikan PKS, kemudian nanti juga tindak lanjutnya anak-anak bertugas di sekolah, dan juga ada evaluasi keberhasilannya. Apakah pelatihan selama 10 hari ini sudah bisa anak-anak bertugas, nanti secara berkala polisi itu juga datang ke sekolah seperti itu. Nah, jadi di sini memang ada rentetan kegiatan yang kita lakukan dari awal kita merencanakan kegiatan sampai pada evaluasi. Bahkan sampai sekarang pun anak-anak bertugas juga masih kita evaluasi, karena tugas anak-anak ini selama 1 tahun sampai nanti kenaikan di kelas 5. Nah, itu contoh program kecil yang kita lakukan di sekolah kami seperti itu, Bu. Matur nuwun sanget. Oke, terima kasih Bu Sulasmi. Jadi ini tadi udah komplit ya. Nah, udah komplit. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi berikutnya, itu fungsi pengorganisasian atau organizing ya. Jadi fungsi organizing adalah proses yang meliputi mengatur strategi dan taktik. Di sini bagaimana mengatur strategi dan taktik agar yang telah dirumuskan dalam fungsi perencanaan dapat didesain atau dirancang dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi di sini pada saat fungsi pengorganisasian ini untuk ngecek apakah sumber daya SDM yang terlibat itu sudah bekerja secara efektif dan efisien. Nanti kan ada evaluasinya. Oh, tujuan ini dengan kegiatan ini, SDM yang terlibat ini semuanya bekerja dengan baik, dengan efektif dan efisien. Kalau misalnya dari hasil evaluasi nanti ternyata ada yang kurang efektif, maka itu bisa kalau kita ya, karena dengan sistem AMONG, bisa ditegur, didekati, kemudian dibina. Kalau sudah nggak bisa, mungkin nanti bisa diganti dengan yang lain atau didampingi dengan sumber daya yang lain gitu ya. Nah, sedangkan fungsi organisasi itu, pengorganisasian itu meliputi mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Nah, di sini setiap SDM yang terlibat itu jelas fungsinya apa, kegiatannya ngapain saja, dalam setiap minggu atau tiap hari itu berapa jam dia harus bekerja. Jadi gampang nanti caranya memonitor. Loh, ini harusnya tiap hari itu kerjanya 3 jam. Dari jam kerja yang ditetapkan di lembaga itu 3 jamnya untuk pekerja itu. Oh, ini nggak bisa bekerja, maka hari berikutnya harus 2 jam, 2 kali 6 jam. Kalau tidak bisa, oh mungkin lembur hari Sabtu dan seterusnya. Itu semuanya ditetapkan di situ, sehingga satuannya bisa per hari atau bisa per minggu dalam menetapkan efisiensi SDM. Itu harus jelas. Pada saat saya mengajukan proposal itu jelas, misalnya namanya A, posisinya sebagai apa, kira-kira nanti seminggu bekerja berapa jam. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada strukturnya sehingga jelas adanya garis komando dan garis kewenangan, garis tanggung jawab dan garis kewenangan. Kemudian
fungsi leading. Nah, di sini fungsi leading pengarahan adalah proses evaluasi dan implementasi program untuk memastikan apakah semua rencana dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta suatu proses memberikan motivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Nah, di sini ini trilogi kepemimpinannya Ki Hajar itu muncul. Apa trilogi kepemimpinannya Ki Hajar? Ing ngarsa Sundilodho ing madya Mangunkarsa Putri Handayani. Iya, betul. Ing ngarsa Sundilodho ing madya Mangunkarsa Putri Handayani. Ya. Oke. Jadi di sini fungsinya mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada para pelatih misalnya, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan serta menjelaskan kebijakan. Nah, di sini kalau dalam fungsi pengarahan ini ternyata ada SDM kita yang tidak melaksanakan pekerjaannya secara efektif, maka apa yang dilakukan, kita masih memiliki sistem AMONG. Ya kan, masih memiliki sistem AMONG, kita terapkan itu, kemudian bagaimana kita memberi motivasi, dan seterusnya. Nah, bagaimana penerapan fungsi leading di lembaga Bapak Ibu semua? Oh, saya tadi nggak share screen ya? Ya, tidak kelihatan, Bu. Oh alah, saya kira share screen. Oh ya, nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim. Bagaimana fungsi ini? Sebentar ya. Oh, saya kira tuh saya share screen. Nah, ini yang fungsi leading, ini yang fungsi organizing, gitu ya. Ini fungsi leading. Nah, ini nanti saya kirim ya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan atau prakteknya fungsi leading itu di lembaga Bapak Ibu? Apakah melaksanakan engtutnya Ki Hajar? Coba, siapa yang akan memberi? Bu Rina Maulani. Mana Bu Rina Maulani? Halo, Bu Rina Maulani. Tadi ada. Mana Bu Rina? Nggak punten Bu, malah kepencet mau saya besarkan. Oh, iya ya. Gimana? Pada saat melakukan kegiatan ada fungsi leading, apakah mempraktekkan inputnya Ki Hajar itu gimana menurut Anda? Ya, kalau di sekolah saya kan sebagai guru, jadi untuk Ngarso Sungtulodo itu, jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh untuk anak-anak didik kita, misalkan dalam berpakaian itu harus rapi, kemudian dalam melaksanakan tugas itu juga harus melaksanakan tugas dengan baik sehingga nanti bisa diteladani oleh anak-anak didik kita. Oke. Kemudian yang Madya Mangunkarsa, kita di tengah-tengah itu bisa membangkitkan semangat anak-anak yang misalkan di kelas itu sudah sudah tidak semangat dalam belajar, misalkan kita bisa menggunakan ice breaking atau memberi semangat dengan cara yang lain. Kemudian Tuturi Handayani, kita sebagai guru di belakang itu harus bisa mendorong anak-anak untuk lebih giat dalam belajar, lebih kreatif dengan tadi seperti memberi contoh tadi, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi tetap melaksanakan ya. Kalau sistem AMONG gimana? Di sana dilaksanakan tidak, Bu? Iya, Bu. Kami juga melaksanakan sistem AMONG di sekolah. Misalkan untuk anak-anak yang kebetulan saya itu di kelas saya itu ada beberapa anak yang di bawah standar seperti itu, Bu. Jadi ketika ada anak-anak yang
sukar sekali dalam mengikuti kedisiplinan, maka kita dekati dengan secara personal, kita ajak bicara dari hati ke hati seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi intinya kalau ada siswa yang berbuat kurang sesuai, itu tidak langsung dihakimi, tetapi kita cari sebabnya apa, kita ajak bicara gitu ya, supaya anak tidak merasa terhakimi gitu ya. Ya, Oke, ya. ada yang coba sekarang Pak Wulang Prayogo, mana ya? Ya, baik Bu. Pak Wulang Prayogo gimana? Di SMK Negeri 2? Ya, kami udah melaksanakan juga Bu untuk Among dan lain sebagainya, dan biasanya kami tersistem, terstruktur di layanan bimbingan konseling. Jadi memang kami punya beberapa stakeholder yang memang menangani hal tersebut. Kemudian untuk universalnya, setiap guru memang ditekankan untuk pendidikan karakter siswa, Bu. Di tempat kami banyak kelas teknologi, sehingga memang harus ekstra apa ya Bu ya, pendampingan. Menurut saya seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya 2 contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengawasan dan evaluasi. Jadi fungsi controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam prakteknya. Seperti tadi kalau kita menetapkan ada 10 indikator, indikator pertama berhasil, kedua berhasil, 3 berhasil, 4 kok berhasil juga, 5 kok belum berhasil, mungkin karena waktunya belum habis. Karena kan pada saat kita melakukan evaluasi itu tidak pada saat pas selesai kegiatan, bisa pada tengah-tengah kegiatan. Mungkin indikator nomor 6 itu agaknya kok sulit. Nah, nanti kita evaluasi. Apakah ini harus kita koreksi, ataukah kita perlu sumber daya lain lagi, tambahan sumber daya, atau ada rolling sumber daya, atau mungkin memang tidak bisa dilaksanakan kali ini, mungkin kita tunda untuk kali lain. Itu juga bisa, ini salah satu kegiatan pada proses pengawasan dan evaluasi. Nah, kegiatan dalam fungsi pengawasan dan evaluasi adalah mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Jadi indikatornya itu kita tetapkan pada fungsi perencanaan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Itu tadi contohnya. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan atau target. Kemudian faktor-faktornya tadi, komponen utamanya tadi ya, man, money, material, methods, dan man, money, material, methods, dan mesin gitu ya. Nah, berarti man itu apa? Merupakan sarana yang paling menentukan dalam manajemen. Nah, makanya kita ini perlu mengembangkan peningkatan keprofesian, entah profesi guru, entah profesi karyawan, entah apa. Kenapa? Karena ini merupakan yang utama dalam proses dalam kegiatan manajemen. Jadi dengan sumber daya alam yang terbatas, kalau sumber daya manusianya tinggi kemampuannya, maka sangat mungkin itu bisa tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian money merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan dalam manajemen.
Besar kecilnya hasil kegiatan diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan, karena uang merupakan pengukur nilai sebuah organisasi. Oleh karena itu, uang merupakan sarana yang paling penting untuk mencapai tujuan. Nah, kegiatan, besar kecilnya kegiatan atau besar kecilnya dana yang disediakan untuk kegiatan itu tentu saja berdasarkan dari keluasan dan kedalaman kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, kegiatannya untuk meningkatkan pembentukan karakter siswa, maka perlu kegiatan outbound misalnya, untuk memotivasi siswa, kegiatannya outbound. Apa saja yang diperlukan? Oh, nanti ada tim motivator, karena kalau outbound biasanya ada tim motivator yang bisa menumbuhkan motivasi kita, kerjasama dan seterusnya. Jadi apa dana yang diperlukan? Ya, untuk kegiatan, untuk tempat dan seterusnya, mungkin biaya yang diperlukan untuk menghadirkan motivator. Tetapi kalau kegiatannya itu misalnya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kancah internasional, lah mungkin perlu ada kegiatan yang sifatnya internasional. Bisa di Indonesia, bisa di luar Indonesia. Nah, itu mungkin kegiatan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Artinya, dana yang diperlukan itu tergantung dari kedalaman dan keluasan materi yang akan dicapai, yang akan dilakukan, dan tergantung juga dari personil-personil atau expert yang akan terlibat di dalam kegiatan itu. Kemudian material atau bahan berupa bahan setengah jadi dan bahan jadi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi? Tentu saja itu ada teknologinya. Kemudian kita ini harus, kalau kita memiliki bahan mentah, maka itu harus sampai kepada hilirisasi, sampai pada bisa dipergunakan oleh manusia. Jadi kalau kita punya punya hutan, punya pohon jati, ya jangan dijual pohon jatinya. Ya mestinya dijual yang sudah menjadi produk jadi, yang sudah diperlukan oleh pengguna. Kemudian metode mesin ya, caranya dapat membawa kemudahan ya, teknologinya. Kemudian metode merupakan cara-cara kerja. Metode ini dalam penetapan cara pelaksanaan harus tugas memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan pada kali ini. Oh, ini fotonya ya. Oke. Nanti akan saya share. Sekarang yuk on kamera dulu. Kita mau ambil gambarnya. Tunjukkan senyum yang paling manis ya. Oke. Yuk on kamera. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke.